Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samna, NIM 112066. Saya membuat video ini untuk tugas ulangan ujian akhir semester mata kuliah fikih dinayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jarimah hudud, qisas diyat, dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama adalah hudud. Hudud adalah semua jenis hukum atau jenis tindakan penyelewengan, tindakan pidana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jenisnya, bentuk, dan sanksinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hudud ini dibagi menjadi jenis-jenisnya. Ada hudud zina, hudud qadhaf, hudud khamar, hudud syariqah, hudud ridah, hudud bughah, hudud hirabah, dan ada penjelasannya di dalam masing-masing. Yang pertama adalah hudud zina. Zina adalah persetubuhan atau masuknya zakar seorang laki-laki ke dalam farjinya seorang perempuan tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah. Nah, di dalam zina ini ada hukuman atau jarimah di dalamnya atau ada imbas yang ditentukan oleh Allah, yaitu dibagi dua ya. Yang pertama adalah pelaku zina muhson dan zina ghair muhson. Yang pertama adalah zina muhson, itu hadnya adalah didera 100 kali atau dirajam. Yang kedua adalah pelaku zina ghair muhson. Sebelumnya zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dalam lingkup pernikahan atau pelakunya itu sudah salah satunya sudah menikah. Yang kedua adalah zina ghair muhson, yaitu zina yang pelakunya itu sama-sama masih bujang, yaitu hadnya adalah 100 kali dera dan diasingkan. Selanjutnya qadhaf. Qadhaf itu adalah melempar tuduhan berzina kepada seseorang. Nah, seseorang yang dilempari atau tuduhan zina itu seperti apa? Orang tersebut harus, jika orang itu di hati, orang tersebut harus orang yang suci atau dikenal tidak mungkin berbuat zina. Selanjutnya tidak membuktikan dengan 4 saksi. Jadi qadhaf bisa di hati jika seorang penuduh itu yang dituduh nomor 1 orangnya suci atau masyhur tidak akan berbuat zina. Yang kedua, beliau tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Nah, had untuk qadhaf sendiri adalah dijilid atau didera sebanyak 80 kali. Ya, syarat orang yang dipidana qadhaf ini adalah dia harus muslim yang berakal, baligh. Dan seorang yang dituduh qadhaf itu menuntut untuk di had qadhaf, dan orang tersebut yang menuduh qadhaf tidak bisa menunjukkan saksi 4. Selanjutnya adalah khamar. Khamar adalah minuman keras yang memabukkan. Khamar ini ada beberapa permasalahan yang muncul. Bagaimana dengan narkoba atau selainnya yang itu sama karena melihat sifatnya sama-sama. Innamal khamru wal maisiru kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Jadi had bagi narkoba atau selainnya itu sama, yaitu 40 kali dera. Spesifikasinya adalah seorang tersebut terbukti meminum, selanjutnya dengan pengakuannya atau ada orang saksi yang melihatnya, selanjutnya dengan barang yang ada di sekitarnya itu yang untuk menjadi saksi. Selanjutnya adalah
syarikoh. Syarikoh adalah pengambilan atau mengambil harta seseorang secara diam-diam. Ya, had dari syarikoh ini adalah jika setelah mencapai nisab 3 dirham, yaitu dipotong tangan kanannya, dan selanjutnya jika melakukannya kedua kali dipotong secara silang sampai akhirnya nanti yang ketiga tangan kiri dan kaki kanan yang terakhir dipenjara sampai dia bertobat. Selanjutnya adalah ridah. Ridah itu keluar dari agama Allah, keluar dari agama Islam menuju kekafiran, baik berupa niat, ucapan ataupun kenyataannya sudah dinyatakan. Lah, had dari ridah ini adalah dibunuh atau hukuman mati. Selanjutnya adalah bughah atau bisa disebut bughot, yaitu adalah pembangkangan atau tidak mengakui kekuasaan yang telah resmi. Ya, pelaku bughot ini bisa dihukumi had jika berbahaya, jika menyebabkan kericuhan, menyebabkan ketidaknyamanan, menyebabkan ketidakstabilitasan dalam lingkup otoritas negara tersebut. Dan hadnya adalah diperangi sampai mereka menyerah. Jika mereka sudah menyerah saat diperangi oleh pemerintahan yang resmi, tidak boleh ada kelanjutan lagi. Berarti sudah selesai dalam peperangan tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah hirobah. Hirobah itu adalah mengambil harta seseorang dengan kekerasan, atau di Indonesia bisa disebut merampok seperti itu. Nah, had dari hirobah ini adalah dibunuh, disalib atau diasingkan. Itu penjelasan dari materi pertama, yaitu hudud. Yang kedua adalah pembahasan dari kisos. Kisos itu secara bahasa artinya memotong atau mengikuti. Secara lugawinya, kisos itu atau pembalasan atas perbuatan seorang kepada seseorang, yaitu didasari dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu wal qatlu. Dan ayat Al-Maidah ayat 145 tentang diyat. Perbuatan yang masuk di kisos nomor yang satu adalah pembunuhan. Jelas, pembunuhan juga dirincikan dibagi 3. Yang nomor 1 adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ini pembunuhan yang dilakukan seseorang kepada seseorang yang haram darahnya untuk dibunuh, yang dibunuh dengan alat yang mematikan dan direncanakan. Ya. Kisos bagi pembunuhan sengaja adalah dibunuh, dibalas dengan pembunuhan, nyawa dibalas dengan nyawa. Namun dengan catatan jika keluarga itu menerima atas kematian anggota keluarganya, itu bisa dibayar dengan diat, yaitu diat mughaladah, yaitu dengan 100 unta. Selanjutnya adalah kisos bagi pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja itu pembunuhan yang dilakukan seseorang kepada orang yang haram darahnya untuk dibunuh menggunakan alat yang kurang mematikan atau bisa disebut tidak mematikan dan tidak direncanakan untuk membunuhnya. Nah, kisos bagi seorang yang pembunuhan seperti sengaja adalah diat mukhafafah atau denda ringan, yaitu sama seperti diat mughaladah. Jumlahnya adalah 100 unta, tapi yang membedakan adalah spesifikasi jenis-jenis unta yang harus diberikan. Selanjutnya pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah itu pembunuhan yang dilakukan seseorang atas ketidaksengajaan seorang itu melakukan pembunuhan. Semisal contohnya seseorang yang sedang memanjat kelapa, ada seorang yang menembak menggunakan senapan, lalu orang yang memanjat kelapa itu
tertembak. Lah, orang tersebut menembak tujuannya menembak burung, tapi yang terkena adalah orang tersebut dan orang tersebut meninggal. Itu adalah diatnya adalah dengan berpuasa, atau bisa disebut yaitu kafarat, yaitu berpuasa dengan 2 bulan berturut-turut atau memerdekakan budak. Nah, itu berikut materi-materi yang saya bisa sampaikan dari materi kedua, kisos dan diat. Selanjutnya ada diat penganiayaan. Diat penganiayaan yaitu sama. Jika seseorang dianiaya atau hilang fungsi dari alat organ tubuh tertentu, semisal hidung, ada 2 lubang hidung, karena dianiaya menggunakan alat sampai hidung yang satunya sobek dan tidak berfungsi lagi, maka kisosnya yaitu dibalas seperti apa yang dilakukan. Diatnya yaitu sama seperti diatnya yaitu diat mughaladah, yaitu 100 ekor unta atau dirham, karena satu yang terluka menjadi setengahnya. Berikut banyak contoh-contohnya anggota tubuh seperti telinga, mata, dan yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan jarimah atau perbuatan pidana buruk kepada seseorang muslim yang haram darahnya untuk dibunuh, haram dirinya untuk dianiaya, tapi dianiaya agar menjadikan pelajaran. Selanjutnya adalah materi yang ketiga adalah positifikasi syariah atau hukum Islam di Indonesia. Hukum yang sangat disorot dalam ini adalah hukum perkawinan dan hukum pewarisan. Mengapa dua subjek ini yang sangat disorot? Karena sangat positif, sangat populer di Indonesia ini permasalahan atau problem-problem yang timbul dari 2 unsur ini, yaitu pemerintah dengan menunjuk undang-undang untuk penegasan untuk perwakilan umat Islam agar mempunyai acuan terhadap pelakuan atau melakukan sesuatu perkawinan atau perwarisan, itu ada dasar hukumnya, yaitu perkawinan tidak sah di Indonesia apabila perkawinan itu tidak secara Islam. Ya. Selanjutnya adalah pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat atau wakaf itu sudah ada undang-undang pelaksanaan zakat dengan serangkaian. Ini tidak bisa hanya dianggap sebagai serangkaian ibadah ubudiyah atau sebagai seremonial atau ritual agama, namun bagian dari produk hukum positif Islam di Indonesia. Jadi setiap orang muslim di Indonesia harus menggunakan undang-undang ini untuk menjadi rujukan, tidak hanya sebagai pengguguran kewajiban ibadah ubudiyah. Nah, Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang ibadah haji. Selanjutnya dari pernikahan, pewarisan, dan wakaf, zakat dan wakaf, selanjutnya melangkah kepada ibadah haji. Ibadah haji ini dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2008, ibadah haji itu mengenai pengawasan ibadah haji, penyelenggaraan ibadah haji dengan hukum di Indonesia, dengan menetapkan hukum secara eksplisit pada pasal 12 sampai 20 mengenai pengawasan haji di Indonesia. Karena ada problem-problem atau masalah-masalah yang timbul dalam ibadah haji di Indonesia. Salah satunya adalah pendaftaran yang kurang efektif, pelayanan dari
panitia haji yang kurang memenuhi, kurang pendekatnya kurang terhadap masyarakat yang awam tentang pengetahuan haji. Selanjutnya adalah keamanan ibadah haji tersebut masih dipertanyakan mengenai posisi jamaah haji asal Indonesia layak atau tidak di sana, mendapatkan hak pengamanan seperti apa. Selanjutnya waktu tunggu yang sangat lama ini, yang nomor satu adalah sebenarnya dari rangkaian problem ini, nomor satu ini adalah masa tunggu yang sangat lama. Tidak bisa dipungkiri karena antusias ibadah haji di Indonesia ini memunculkan sisi positif dan negatif. Sisi positifnya banyak orang-orang yang minat melakukan ibadah haji sehingga dirahmati Allah, dalam lindungan Allah. Di sisi lain antriannya semakin panjang dan membuat seseorang yang ingin ibadah haji menjadi berpikir dua kali untuk antrian yang lama. Dan koordinasi yang kurang baik antara panitia haji Indonesia dengan panitia haji Arab Saudi. Sering ditemukan problem-problem bahwa jamaah haji Indonesia hilang, jamaah haji Indonesia meninggal di sana dan terbengkalai seperti itu. Tapi itu hanya secercik atau kecil-kecil permasalahan yang sangat disorot. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya pelayanan panitia haji Indonesia sudah sangat mumpuni karena diakui oleh pemerintahan Arab Saudi bahwasanya panitia haji Indonesia sangat diapresiasi oleh Raja Salman sendiri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memunculkan atau mencetuskan positifikasi hukum Islam di Indonesia, yaitu faktor politik. Nomor satu adalah politik, karena tidak dipungkiri zaman sekarang semua institusi, semua bidang tidak lepas dari yang namanya politik. Selanjutnya adalah filosofis. Filosofis adalah makna yang tidak tersurat, adalah makna tersendiri dari positifikasi hukum Islam sendiri. Dan selanjutnya adalah sosiologis atau lingkungan di hukum di Indonesia sendiri. Pembersihan dalam membentuk sistem hukum di Indonesia dalam membangun hukum nasional memang banyak problem-problem atau hal-hal yang harus dibenahi. Maka dari itu positifikasi hukum Islam ini sangat penting di Indonesia khususnya. Peluang yang terjadi, peluang antara tiga unsur tersebut harus sinkron, yaitu hukum di Indonesia, politik, filosofis, dan sosiologis. Antara hukum haji, hukum Islam di Indonesia, agama, hukum politik, dan ketentuan hukum negara itu harus ada kesinkronan agar memunculkan efek yang baik untuk kelanjutan positifikasi hukum di Indonesia. Selanjutnya adalah pembinaan hukum nasional. Sekian itu yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih jinayah pada akhir semester ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.